Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3796-3798 Bab 3796, Decision. Kaisar Hongling menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuyer, Anda telah melakukan pekerjaan besar di Pansiling, dan Anda tidak perlu mengurus tugas-tugas berikutnya. Jangan melihat Kaisar, karena muridnya ada di sini, biarkan aku membantu sampai akhir, kata Landen Sen tegas. Melihat desakan Landen Sen, Kaisar Hongling harus setuju, dan dia sangat lega. Landen Sen tidak bisa melupakan niat aslinya, karakter ini benar-benar langka, dan itu juga membuat permaisuri Hongling kagum. Ketika murid itu memasuki kuil Huanghua sekarang, dia memperhatikan bahwa ada lebih dari selusin biarawan surgawi di kuil Huanghua, jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan kuil Huanghua dalam 100.000 tahun terakhir. Tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Kaisar Hongling tersenyum dan menjelaskan, ini juga berkat pohon persik datar dan kristal urat-urat bumi yang Anda bawa dari Pansidong. Dalam beberapa tahun terakhir, karena pemulihan energi spiritual di Pansiling, kekuatan biksu setempat telah berkembang pesat dan kaya. Ordo kekacauan Reiki banyak pembudidaya yang terjebak di kemacetan mendapat terobosan. Huanghuaguan mengambil Gunung Baimu sebagai pusat dan menggunakan kristal urat bumi untuk menciptakan puluhan juta urat spiritual, dan berhasil menanam pohon buah persik datar di tempat di mana urat spiritual bertemu, dan menghasilkan tidak kurang dari 30 buah persik datar. Buah kualitas tertinggi bahkan telah mencapai setengahnya tingkat kedewasaan. Mengandalkan buah persik datar ini, Huanghuaguan melahirkan lebih dari 20 biksu surgawi. Sang permaisuri, para leluhur, dan bahkan para tetua agung juga mengandalkan menelan buah persik pipih untuk meningkatkan budidaya mereka. Landen Sen mengangguk dan berkata, itu saja. Faktanya, apa yang dikatakan Kaisar Hongling mirip dengan apa yang dia tebak di dalam hatinya, kekuatan Huanghuaguan dapat tumbuh sampai titik ini dalam periode waktu yang begitu singkat hanya dengan mengandalkan buah persik yang rata. Kaisar Hongling berkata dengan ekspresi serius, buah persik datar dan pohon buah persik datar adalah rahasia utama Huanghua View. Rahasia ini belum terungkap sampai sekarang, dan bahkan penatua di pintu tidak mengetahuinya. Jika tidak, orang-orang yang menatap Pansiling dapat bukan hanya klub utara biksu ini dari Luzu. Sayangnya, pohon buah persik datar tampaknya memiliki siklus hidup. Setiap kali pohon buah menghasilkan buah persik datar, itu akan mempercepat penuaan. Sekarang, pohon persik datar di kedalaman Gunung Baimu akan menghasilkan paling banyak 1 atau 2 buah persik datar, dan itu akan mati. Landen Sen juga diam-diam menghela nafas bahwa sangat disayangkan dia telah melihat perkataan ini dalam buku-buku kuno bahwa buah persik datar benar-benar tidak dapat menghasilkan buah persik tanpa batas. Selain itu, kualitas buah persik datar terkait erat dengan metode budidaya. Metode penanaman normal hanya dapat memungkinkan pohon persik datar untuk menghasilkan buah persik datar setengah matang. Kebun persik datar di Tianshan dikatakan menggunakan susu roh Tianhe yang dilengkapi dengan berbagai macam roh untuk menyehatkan pohon buah-buahan, yang dapat menghasilkan buah persik datar di masa yang keras dan bahkan matang. Saat itu, orang-orang yang kembali dari Lusu di Beiju menyerang Pansiling. Berita bahwa saya pikir itu adalah pohon buah persik yang bocor, sehingga para biksu Huanghuaguan dan Pansiling berkumpul untuk pertama kalinya. Mereka menghabiskan harga yang sangat besar dan mengatur surah. Arai hari darah, ini menghindari risiko Huanghuaguan dihancurkan. Melihat ke masa itu, Kaisar Hongling masih memiliki ketakutan yang masih ada, dan dia menghela nafas, tanpa daya, Huanghuaguan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi semua pasukan di Silk Ridge pada saat itu. Lagi pula, dia menderita banyak korban. Kaisar tidak harus terlalu sedih, Huanghuaguan sudah sempurna untuk melakukan ini, Landen Sen menghibur. Kaisar Hongling tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuer, untuk sejumlah besar batu roh surgawi yang Anda bawa ke kuil Huanghua 100.000 tahun yang lalu. Jika bukan karena dukungan batu-batu roh surgawi itu, Asura Blood Sun Arai di Baimu Mountain saya tidak bisa bertahan hari ini. Di masa lalu, Patriark Hundred Eyes Demon Lord meninggalkan naskah tulisan tangan, mengatakan bahwa di masa depan akan ada orang yang dipilih untuk mengunjungi kuil Huanghua, yang dapat menjamin kemakmuran kuil Huanghua. Sekarang tampaknya itu benar-benar menegaskan pernyataan Patriark. Murid, Anda benar-benar Huanghua bintang keberuntungan untuk ditonton. Landen Sen menggelengkan kepalanya, Kaisar itu tidak masuk akal. Meskipun muridnya tidak begitu cakap, dia selalu berharap Huanghuaguan dapat selamat dari krisis dengan aman. Bahkan, murid itu datang ke Huanghuaguan kali ini terutama karena dia ingin bersama Kaisar dan Taisang. Para leluhur mendiskusikan sesuatu. Ada apa? Ayo dengarkan saja. Mata indah Kaisar Hongling terangkat. Landen Sen menceritakan pikiran dan rencananya. 3 orang bijak akan menduduki wilayah abadi Tianmu dalam lebih dari 20 tahun. Menurut situasi saat ini, total faksi perang di wilayah abadi Tianmu mungkin tidak dapat menarik jari musuh.
Huang Huaguan dan rekannya tetap berpegang pada Pansiling, lebih baik mengikuti para murid pergi, bergabung dengan faksi perang lainnya, berkumpul bersama, dan buat rencana lagi. Kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Kaisar Ling Merah terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak akan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tanah air Pansiling ketika dia berubah ke yang sebelumnya. Tetapi untuk waktu yang lama berkelahi dengan para pengungsi Lusu di Beiju, dia mengerti bahwa konsep basi ini hanya akan membunuh lebih banyak anak-anak Huang Huaguan dengan sia-sia. Tetapi untuk sementara waktu, untuk memutuskan untuk mengevakuasi Pansiling, Kaisar Hongling masih agak tidak bisa diterima. Nenek moyang yang hebat, bagaimana menurutmu? Kaisar Hongling bertanya kepada orang sungguhan pemurnian tulang yang telah mendengarkan. Master penyulingan tulang juga ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya perlahan berkata, isi naskah tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Patriark telah mengatakan kepada saya untuk menunggu jawabannya. Kita bisa mendengarkan anak Landen Sen, dan biarkan dia membuat keputusan. Tapi, Kaisar Hongling mengerutkan kening, masih agak ragu-ragu. Hongling, itu tidak perlu menjadi masalah. Jika kamu ragu lagi kali ini, mungkin Huang Huaguan akan jatuh ke tempat yang mematikan. Master penyulingan tulang memperingatkan. Ini. Hongling mengerti. Permaisuri Hongling menghela nafas dan mengangguk, menghadap Landen Sen dan berkata, Landen Sen, Ratu berjanji padamu. Kamu akan mengarahkan semua tindakan Huang Huaguan di masa depan, dan Ratu akan bekerja sama sepanjang seluruh proses. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, jika murid itu membuat kesalahan, silakan minta Kaisar untuk memberikan umpan balik pada waktunya. Kaisar Merah dengan belak-belakan berkata, jangan ragu-ragu, Anda lebih melihat ke depan daripada Ratu, Huang Huaguan diserahkan kepada Anda untuk memerintah, ben saya sangat lega. Mengenai evakuasi Pansiling, acara ini akan diumumkan di depan umum saat pesta perayaan diadakan. Tuyer, kamu baru saja mengambil keuntungan dari operasi pemusnahan ini untuk bersinar dan membangun gengsi. Landen Sen menjawab, oke. Setelah mencapai kesepakatan, hal selanjutnya akan mudah. Kaisar Hongling pertama kali memanggil para penatua untuk pertemuan di Aula Huang Huaguan. Ketika Landen Sen muncul, kepala Jin Tianzeng terungkap, mengejutkan keempat orang itu. Mengetahui bahwa Jin Tianzeng dan 100 biksu surga di Beiju Lusu telah jatuh, para penatua bersemangat dan terkejut. Kaisar Hongling mengambil keuntungan dari situasi ini dan memerintahkan pemusnahan para biarawan yang tunduk di Beiju Lusu. Keesokan harinya, kuil Huanghua dan pembudidaya perang asli Pansiling berkumpul dalam jumlah besar, ratusan juta yang dibesar-besarkan. Landen Sen adalah pelopor, memimpin para biarawan untuk memulai operasi pemusnahan di daerah Pansiling. Karena kurangnya pemimpin dalam kelompok naga, pasukan konformis di Beiju Lusu menjadi berantakan. Landen Sen menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh dan membakar untuk memusnahkan para biarawan konformis ini dalam kelompok. Pasukan biksu Huang Huaguan dan Pansiling tidak pernah melihat metode pertempuran yang dilebih-lebihkan dan tajam ini. Operasi pemusnahan hanya berlangsung selama 5 hari dan berakhir. Pasukan yang menyerah di Lusu di Beiju benar-benar musnah, sementara Huang Huaguan dan tentara Pansiling dihancurkan. Hampir tidak ada personil korban. Setelah pertempuran ini, Landen Sen, Tuan Muda Huang Huaguan, diangkat ke altar, dan reputasinya telah naik ke puncak. Kekuatan Landen Sen telah mencapai titik di mana mereka penuh dengan antusiasme, dan dia telah menjadi objek pemujaan dan penghormatan terhadap semua biksu Pansiling. Bab 3797 Evacuate Pansiling. Beberapa hari kemudian, Huang Huaguan mengadakan pesta perayaan besar-besaran di lapangan kota Fengyun di Gunung Baimu. Para tetua dan murid dari audiensi Huanghua berkumpul bersama, dan Pansiling, seperti suku kayu kuno, dan para pemimpin tingkat tinggi yang kuat lainnya juga berpartisipasi dalam jamuan perayaan. Perjamuannya sangat meriah dan Landen Sen menjadi fokus perhatian semua orang, seolah-olah dia memiliki aura sendiri. Para penatua Huang Huaguan dan dewa-dewa Pansiling sering memanggang Landen Sen untuk menyatakan rasa hormatnya. Kemampuan Tuan Muda Pansiling ini telah membuat mereka mengagumi pemeran lima tubuh, dan bisa berteman baik dengan Landen Sen bahkan merupakan kemewahan bagi mereka. Selama perjamuan, Landen Sen juga melihat banyak kenalan, seperti mantan kepala Balai Penegakan Hukum Batu Perak, yang lebih tua Sirius dan sebagainya. Para kenalan lama yang menyeberang bersamanya juga telah menembus basis kultivasi yang abadi, yang membuat Landen Sen sangat senang dan mengambil inisiatif untuk bersulang kepada mereka. Silverstone Sirius dan kenalan lama lainnya sangat antusias, dan dalam kata-kata mereka, dia tidak ragu untuk memuji dan memuji Landen Sen, yang membuat Landen Sen sedikit malu. Huang Huaguan memiliki suasana yang baik, tetapi masih ada beberapa biksu yang tidak menyukai Landen Sen. Misalnya, Raja Lang, dan putranya yang bodoh Liu Baimei. Ying Wang tidak menyebutkannya. Landen Sen selalu merasa bahwa dia tidak setuju dengan orang ini, dan dia tidak peduli untuk terlalu banyak tumpang tindih dengannya. Bahwa Liu Baimei benar-benar menerobos basis kultivasi Tianxian, dan dia telah menjadi arogan dan mendominasi ketika dia menonton Huanghua di tahun-tahun ini. Melihat bahwa Landen Sen sekarang sangat kuat, Liu Baimei cemburu. Saat ini, zaman telah berubah.
Bahkan ayahnya harus berpura-pura menjadi cucu di depan Landen Sen. Secara alami, Liu Baimei tidak berani memprovokasi Landen Sen, jadi dia hanya bisa meringkuk di sudut dan minum minuman keras. Ketika pesta akan segera berakhir, Kaisar Hongling akhirnya muncul di panggung dan mengumumkan ketenaran Huang Huaguan meninggalkan Pansiling pada hari berikutnya, yang segera menyebabkan keributan. Bahkan jika ini adalah arti dari Kaisar Hongling, masih ada banyak suara oposisi di tempat kejadian. Biksu Huang Huaguan telah berakar di Pansiling selama bertahun-tahun. Bagi Biksu Huang Huaguan, Pansiling adalah kota kelahiran mereka. Sekarang mereka pergi, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Landen Sen muncul di panggung pada waktu yang tepat dan mengatakan beberapa kata, semua orang telah terperangkap di Pansiling selama bertahun-tahun ini. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang situasi terkini di wilayah abadi Tianmu dan kekuatan sebenarnya dari tiga agama suci. Membawa Pansiling ke tanah asalnya. Dalam hal kekuatan, maka nyaris tidak ada perlawanan terhadap pasukan invasi tiga orang suci. Dalam 100.000 tahun terakhir, Pansiling telah menghidupkan kembali aura dan telah menjadi berkat yang langka di wilayah abadi Tianmu, tetapi juga sangat mudah didambakan. Saya mengerti bahwa setiap orang memiliki perasaan yang mendalam terhadap tanah Pansiling, tetapi jika Anda tidak menggunakan kesempatan terakhir ini untuk pergi sekarang, pada akhirnya, kebanyakan dari mereka akan menghadapi kepunahan. Penonton menjadi gempar begitu ini dikatakan. Liu Baimei benar-benar tidak bisa terbiasa dengan kepura-puraan Landen Sen, dan berdiri dan tersedak, Tuan Muda Sen berarti kita ingin kita menjadi desertir. Haha, maafkan saya untuk hal yang lebih rendah yang tidak bisa dilakukan Liu Baimei. Anak saya lebih baik mati. Perang dunia ini tidak akan serahkan tanah air Anda dan biarkan orang luar menginjaknya. Begitu ini dikatakan, ada keributan di kerumunan. Meskipun karakter Liu Baimei tidak terlalu baik, kalimat ini masuk akal, dan beberapa pembudidaya tidak mau meninggalkan Pansiling. Landen Sen dengan marah berkata, bertempur dengan putus asa. Bahkan jika Anda benar-benar tertarik, Anda hanya melakukan hal-hal bodoh. Tuan muda itu merujuk untuk meninggalkan Pansiling, bukan untuk membiarkan semua orang menjadi desertir, tetapi untuk menghindari perang. Silk Ridge memiliki banyak sisi oleh musuh. Seperti yang kita semua tahu, kedua pasukan harus memperhatikan taktik dan pengaturan. Ini bukan taktik yang dapat diandalkan untuk bertahan di tempat tertentu. Meninggalkan Pansiling tidak berarti akhir, selama semua orang mau bertarung. Masih ada harapan di masa depan dapat merebut kembali tanah air. Tanah air memang penting, tetapi pemilik tanah air itu bahkan lebih penting. Jika itu hanya karena nostalgia dan mengingini tanah ini dan menunggu untuk mati seperti katak yang direbus dalam air hangat, itu benar-benar tidak ada artinya. Liu Baimei, jika kamu ingin tetap berpegang pada tanah kelahiranmu, kamu dapat tetap tinggal, tetapi jangan menghasut biksu tak bersalah lainnya untuk mati bersamamu. Landen Sen melirik Liu Baimei dan berkata dengan nada dingin. Saya. Wajah Liu Baimei pucat dan tak bisa berkata-kata. Semua orang bisa mengibaskan nama pena saya di Shigehiro, saya punya ekstra yang bagus dan spoiler kata-kata Landen Sen keras dan keras, menggerakkan biksu Huang Huaguan yang tidak mau meninggalkan Pansiling. Silverstone berdiri dan berkata, Tuan muda berkata itu benar. Tanah kelahirannya sudah hilang, kita bisa merebutnya kembali, tetapi jika nyawanya hilang, maka tidak ada apa-apa. Aku juga setuju. Daripada tinggal di Pansiling dan menunggu krisis datang, lebih baik untuk mengungsi dan berusaha menyerang secara aktif atau melawan secara fleksibel, yang lebih efisien dan lebih efektif. Penatua Sirius juga berkata dengan keras. Untuk sementara waktu, para biarawan di alun-alun berkata iya. Raja Elang mempertanyakan, karena Tuan Muda ingin memimpin Huang Huaguan untuk menarik diri dari Bukit Pansi, ia harus memiliki rencana yang masuk akal. Jika situasi di wilayah abadi kayu begitu kacau hari ini, memimpin sejumlah besar biksu untuk berlarian, mungkin tidak sebaik Pansi. Keamanan punggungan. Landen Sen dengan tegas berkata, Anda dapat yakin bahwa Tuan Muda ini baru-baru ini membentuk sekelompok pasukan dan sementara tidak aktif di Dongsheng Senzu. Biksu terkemuka adalah saudara lelaki Sen yang adil, dan ia juga satu-satunya di Dongsheng Senzu. Abadi surgawi. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Luo Tianxiang. Apakah benar-benar Luo Tianxiang di wilayah abadi Tianmu untuk memimpin dalam melawan? Berapa lama Luo Tianxiang tidak muncul di domain abadi Tianmu? Jika ini masalahnya, mungkin bukan tidak mungkin untuk menolak tiga orang suci. Semua biksu terkejut dan berbicara. Ya, karena ini, Tuan Muda ini sedikit berani untuk memberitahu semua orang tentang hal-hal ini. Aku ingin tahu apakah Penatua Agung memiliki pertanyaan. Landen Sen melirik Raja Eagle, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Muda. Tuan Muda bijaksana. Mengetahui bahwa saudara Yi Landen Sen sebenarnya adalah Luo Tianxiang, Ying Wang sangat takut sehingga wajahnya hijau, dan dia tidak berani memiliki hati pemberontakan sedikit pun. Kaisar Hongling berkata, jika Anda tidak keberatan, Huang Huaguan akan mundur dari Pansiling dalam 3 hari. Sementara itu, semua orang akan menginformasikan semua pihak dan bersiap-siap. Tidak ada keberatan, tetapi suasananya agak berat.
Jika pasukan lokal di Pansiling bersedia mengungsi bersama, mereka juga dapat mengikuti Huang Huaguan untuk bertindak bersama. Landen Sen menambahkan, sebagai cabang Zaitun untuk pasukan tingkat tinggi non-Huang Huaguan di Aula Perjamuan. Begitu Huang Huaguan menarik diri dari Pansiling, pasukan lokal Pansiling tidak bisa duduk diam dan ingin memeluk paha Huang Huaguan. Singkatnya, melalui pesta perayaan ini, Landen Sen akhirnya mencapai tujuannya. Setelah perjamuan, Landen Sen berkomunikasi dengan Kaisar Hongling, dan memutuskan untuk memimpin pasukan biksu dari kuil Huanghua dan Pansiling ke Gunung Luangxi dalam 3 hari dan bergabung dengan pasukan di sisi lain Gunung Luangxi. Ada raja berkepala 9 di Gunung Rocky, seharusnya tidak sulit bagi Meyer untuk mengumpulkan beberapa pasukan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, berita bahwa Huang Huaguan akan dievakuasi dari Pansiling menyebar ke seluruh Gunung Baimu, menyebabkan pasukan lokal Pansing panik. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, sebagian besar memilih untuk mengikuti Huang Huaguan untuk mengungsi. 3 hari kemudian, 10.000 perahu roh berkumpul di atas Gunung Baimu, dan sepasukan lebih dari 200 juta biksu bersiap untuk mengevakuasi Pansiling. Bab 3798 Bibotan Again. Dengan jumlah beku yang begitu besar, gerakan berbaris terlalu tinggi, dan kecepatan juga merupakan masalah besar. Landen Sen merilis peta lautan awan dan membiarkan para biarawan Pansiling dan Huang Huaguan memasuki lautan awan peta, menghemat waktu. Setelah beberapa saat, pasukan lebih dari 200 juta biarawan semuanya memasuki peta lautan awan. Landen Sen menutup peta lautan awan, meletakkan gulungan itu di punggungnya, dan dengan cepat terbang menjauh dari Pansiling ke gunung yang kacau di utara Huang Fengling. Setelah setengah hari, Landen Sen tiba di batas gunung berbatu dan langsung menuju Bibotan. Raja 9 berkepala adalah saudaranya sendiri. Landen Sen telah meminta Meyer untuk langsung pergi ke Bibotan. Raja 9 berkepala seharusnya bisa membantunya menangani semuanya. Benar saja, setelah Landen Sen tiba di Bibotan, Raja berkepala 9 memimpin semua biarawan Bibotan untuk menyambutnya, gong dan kendang berisik, naga menari dan phoenix menari, dan upacara penyambutannya sangat megah. Landen Sen kaget dengan pertempuran berlebihan ini. Kakak, kamu bisa dianggap datang, adik laki-laki telah menunggu lama. Raja berkepala 9, mengenakan baju besi emas, memerah dan berlari untuk menyambutnya secara pribadi, dengan sangat antusias. Kakak yang berbudi luhur, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu benar-benar telah meningkat banyak. Landen Sen terinfeksi oleh antusiasme ini, menepuk pundak Raja berkepala 9, dan berseru memuji. 100.000 tahun kemudian, basis penanaman Raja 9 kepala telah melonjak dari tahap awal Tianxian ke puncak Tianxian, yang luar biasa. Hahaha, ini juga berkat saudara laki-laki tertua saya yang membawa saya untuk menerobos basis budidaya Tianxian di altar Tianqi. Sejak menerobos basis budidaya Tianxian, garis keturunan 9 cacing kepala di tubuh adik lelaki itu tiba-tiba terbangun, dan basis budidaya telah tumbuh banyak pada tahun-tahun ini. Tentu saja, lebih baik daripada apa yang kakak lakukan hal-hal yang mengejutkan dunia, adik laki-laki saya tidak layak disebut. Raja berkepala 9 menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu rendah hati, aku lega melihat kultivasi kamu melonjak ke titik ini. Melihat bahwa Raja berkepala 9 tidak seperti dulu, Landen Sen cukup senang. Selama periode 5 kaisar, serangga 9 kepala adalah Hunyuan Daluo Jinxian yang terkenal. Raja 9 kepala dapat membangkitkan garis keturunan serangga 9 kepala, dan masa depan harus tanpa batas. Di antara banyak teman Landen Sen, Raja 9 kepala dianggap sebagai saudara yang sangat temperamen kepadanya. Begitu keduanya bertemu, mereka berbicara dengan antusias. Pada saat ini, tim Bibotan Li tiba-tiba terbang keluar dari 2 lampu melarikan diri, dan jatuh di sisi Raja berkepala 9. Meyer meletakkan tangannya di dadanya dan bersenandung lembut, Landen Sen, ingat saja saudaramu, bahkan gadis ini tidak mau bertanya. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Meyer, dan tersenyum meminta maaf, maaf Meyer, aku mengesampingkanmu. Saat berbicara, Landen Sen menemukan seorang gadis dengan rok putih berdiri dengan takut-takut di belakang Meyer, penampilannya agak akrab, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Meyer, gadis di belakangmu adalah. Mengetahui bahwa kamu akan datang, gadis ini secara khusus memanggil teman lamamu, jadi terima kasih banyak. Sudut mulut Meyer menekuk, dan dia mendorong gadis itu dengan rok putih di belakangnya ke lengan Landen Sen. Iya. Gadis dengan rok putih terhuyung dan jatuh ke pelukan Landen Sen, mulut kecilnya menjerit pelan. Angin harum meniup wajahnya, dan Landen Sen melihat keindahan gadis muda itu dengan linglung. Dia terkejut sejenak, dan kemudian dia terkejut, Xianer, kan? Gadis elegan dengan rok putih ini bukan Lan Xianer. Kakak Sen, lama tidak bertemu. Suara Lan Xianer seindah lonceng perak, wajahnya yang lembut penuh dengan memerah, matanya yang indah lembut dan berair, dengan sedikit gelisah dan malu. Ini benar-benar kamu. Xianer, kenapa kamu di Bibotan? Landen Sen sangat senang dan bertanya.
Lan Xianer menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegelisahan dan kegembiraannya, dan berkata dengan wajah memerah, saat itu, setelah Xianer dan Brothers Sen berpisah, mereka bergerak di beberapa benua, dan akhirnya kembali ke Gunung Rocky dan merawat langit. Istana. Selama puluhan ribu tahun, Xianer telah berada di Istana Raja Surgawi. Sampai baru-baru ini, saudari Meyer menemukanku, Xianer datang ke Bibotan, menunggu saudara Sen untuk kembali. Ketika dia bertemu Lenden Sen lagi, Lan Xianer sangat senang, nadanya sedikit tergesa-gesa. Meyer melirik Lenden Sen, lalu tertawa, kemampuan seseorang untuk merayu gadis-gadis benar-benar luar biasa. Kamu bisa memaksa sage anggrek yang murni dan polos sebagai teman Tao tanpa kekaguman. Lenden Sen tampak agak malu. Wajah cantik Lan Xianer memerah, saudari Meyer, mungkin kata-kata saudara Sen pada saat itu hanya bercanda, jangan menganggapnya terlalu serius. Meskipun Lenden Sen mengatakan bahwa dia akan memberi nama pada dirinya sendiri pada saat itu, Lan Xianer selalu merasa bahwa semuanya terlalu seperti mimpi dan memiliki perasaan tidak nyata yang kuat. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyebutkannya agar tidak membiarkan Lenden Sen merasa malu. Lenden Sen meremas tangan kecil giok putih Lan Xianer, dan berkata dengan lugas, Xianer, kamu terlalu mengejutkan untuk mengatakan itu. Aku tidak bercanda pada awalnya, kecuali kalau Xianer kamu berubah pikiran. Xianer tidak ada di sana. Lan Xianer menggelengkan kepalanya dengan cepat, merasa seperti rusa, karena takut disalahpahami oleh Lenden Sen. Maka hubungan kita akan ditentukan, Xianer, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan lagi. Lenden Sen tersenyum pada Lan Xianer. Baik. Lan Xianer mengangguk dengan kegembiraan dan air mata. Raja berkepala 9 tertawa dan berkata, Saudara Sen, saya sudah lama berpikir Anda dan Sein Lan dilahirkan bersama. Setelah kembali ke istana, adik lelaki itu akan memberi Anda 2 hadiah. Meyer melirik Raja Great Jiutu, dan berkata dengan tidak puas, gadis ini juga adalah pendamping Tao Lenden Sen, mengapa kamu tidak bisa melihat Jiutu Daois yang begitu bersemangat? Merasakan dinginnya dilepaskan di mata Meyer, Raja berkepala 9 itu sedikit kewalahan, dan dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan melupakan hadiah besar gadis Meyer. Hampir sama. Ekspresi Meyer banyak berkurang. Lenden Sen meminta maaf Meyer, masalah antara saya dan Xianer membuat Anda merasa tidak nyaman. Meyer menggosok kepalanya dan berkata tanpa daya, saya sudah tahu lobak seperti apa Anda. Gadis ini tidak bisa mengendalikanmu. Jangan khawatir, gadis ini baik-baik saja, kakak Xianer. Aku juga sangat menyukainya, biarkan kau mengambil keuntungan dari pria ini. Naik. Terima kasih, saudari Meyer atas dukunganmu. Lan Xianer sangat bersemangat, matanya yang indah menunjukkan rasa terima kasih. Saudari Xianer, Anda harus tahu bahwa Lenden Sen memiliki banyak wanita. Jika Anda ingin bertarung untuk waktu bersama Lenden Sen, diperkirakan Anda harus bertarung dengan keberanian dengan kelompok Taoisnya yang cantik. Meyer menginisiasi transmisi suara tidak bisa tidak mengingatkan. Lan Xianer menjawab, Xianer mengerti, pada kenyataannya, selama saudara Sen tidak melupakanku, Xianer dapat menerima segalanya. Selain itu, Xianer mendapat dukungan dari saudari Meyer, kami dapat saling membantu. Meyer sedikit terdiam, dan dia tidak berharap Lan Xianer memiliki hati yang besar, tapi apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Para suster dari Xia Linger dan Xia Saner adalah front persatuan, dan mereka juga dapat membentuk front persatuan dengan Lan Xianer. Dengan cara ini, ketika menghadapi begitu banyak pengikut Tao lainnya di Lenden Sen, mereka tidak akan terlalu menderita.